Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kawan imanmu dari Bapak Mengaji bersama aku Randy, dan di sebelahku sudah ada dua ustadz yang mau dipanggil abang. Pertama ada Bang Uray, ada Bang Tengku. Masya Allah. Ini pasti teman-teman pasti pada sudah kenal semua ya. Disingkat Banteng ya. Makanya tidak saya singkat tadi. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Karena memang kan seperti abang-abangku yang tahu ini, bahwa di beberapa periode terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, banyak banget pembahasan bahkan nyampe ke anak muda tentang kepemimpinan. Sebentar lagi di bulan depan Indonesia akan memilih pemimpin yang terbaru untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dari situlah akhirnya kita merasa bahwa kepemimpinan ini sesuatu yang perlu dan harus dibahas, ya kan? Khususnya kepada kita yang anak muda ini, apa sih kepemimpinan itu? Nah, apakah dalam Islam itu juga ada membahas tentang kepemimpinan? Apakah memang ada standar-standar khusus dalam Islam menyangkut tentang kepemimpinan? Ya kan? Nah, maka pada podcast kali ini kita akan bahas kupas tuntas sama abang-abangan kita ini ya. Abang-abangan. Abang Uray dan Abang Tengku yang tidak perlu kita singkat. Iya. Nanti jadi Bangor kamu. Nyari juga sebenarnya. Untung nama saya Uray. Iya. Kalau nama saya Kaila, Bangkai. Oke, langsung aja teman-teman, kita mendengarkan pertama dari Bang Uray. Bang, sebenarnya kepemimpinan itu apa sih, Bang? Wah, ini pertanyaan langsung susah ya. Langsung intinya ini. Iya, benar, bagus. Ya, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin lupa saya pakai muqaddimah hari ini karena di sebelah Ustadz jadi teringat ya. Memang membawa afirmasi positif artinya beliau. Diam aja positif auranya. Positif auranya. Jadi tadi pertanyaan pertama adalah apa itu kepemimpinan? Betul. Saya permisi Bang Tengku, saya duluan jawab. Jadi kalau ditanya apa itu kepemimpinan atau leadership, kepemimpinan itu kalau buat saya adalah pengaruh. Jadi ketika ada seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk sama-sama bergerak mencapai satu tujuan yang sama, maka secara umum itu sudah layak disebut kepemimpinan. Simple sebenarnya, tentang pengaruh gitu. Nah, makanya ilmu tentang mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan, terutama kekuasaan, itulah yang dikaitkan namanya ilmu politik. Jadi secara sederhana kepemimpinan itu buat saya adalah pengaruh. Oh, jadi adanya suatu orang yang mempengaruhi banyak orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yes, betul. Maka disitulah disebut kepemimpinan. Maka sebenarnya anak muda sekarang tanpa bicara kepemimpinan mereka juga udah latihan jadi pemimpin. Karena cukup banyak anak muda hari ini yang berniat atau bercita-cita menjadi influencer. Menjadi influencer itu sendiri pemimpin. Itu sebenarnya adalah latihan menjadi pemimpin. Minimal dia memimpin orang untuk mendengarkan gagasannya, memimpin orang untuk mengikuti gagasannya. Kalau dia dalam teknis yang lebih detail lagi, memimpin tuh mengatur, memanajemen, itu mungkin belum sampai ke sana, tapi secara umum itu sudah belajar jadi seorang pemimpin. Oh ya. Jadi sebenarnya pemimpin ini hari-hari sebenarnya kita lakukan, Bang ya. Hanya saja mungkin kita nggak tahu aja bahwa ini adalah teknis latihan sebagai pemimpin. Kan? Nah, sekarang kita lanjut ke Bang Tengku. Bang Tengku, di dalam Islam itu apakah memang ada pembahasan khusus sih tentang kepemimpinan atau sebenarnya ngikut apa budaya aja? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Kalau pembahasan khusus, jadi intinya adalah apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian itu yang dirangkum, kemudian itu yang menjadi koridor kepemimpinan. Dan tentu saja Rasulullah SAW ada beliau bersabda masalah pemimpin. Misalnya contohnya, barang siapa yang diberikan amanah untuk memimpin umatku dan dia mati dalam keadaan menipu, maka haram baginya surga. Berarti kepemimpinan bukan sesuatu yang remeh ya? Bukan sesuatu yang remeh. Bukan sesuatu yang remeh.
Kan kita juga tahu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Semua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Atas apa yang dia pimpin. Iya, bahkan sebagai laki-laki kita memimpin istri kita, keluarga kita, dan perempuan pun istri akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan di rumah tangganya, Apa yang dia pimpin anak-anaknya. anak-anaknya dan seterusnya. Dan semakin tinggi derajat kita di masyarakat, semakin besar tanggung jawab kita dan semakin besar yang harus kita urus. Itu yang akan ditanya lebih banyak lagi nanti. Lebih banyak lagi ya Mas. Iya, jadi semakin tinggi dia derajatnya, semakin orang mau jadi pemimpin yang paling tinggi, semakin besar tanggung jawabnya untuk umat Muhammad ini. Jadi serem memang. Serem ya. Jadi bukan berarti orang datang jadi pemimpin enak. Ya, karena itu dia tanggung jawabnya besar. Karena sebelumnya aku mikir gini loh Bang. Kepemimpinan tuh enak gitu. Kenapa? Karena lihat aja banyak yang berebut. Iya. Ya kan? Akan ada banyak privilege, keuntungan yang mungkin akan didapat. Ternyata di dalam Islam menyebutkan bahwa kepemimpinan itu suatu sebuah tanggung jawab yang besar. Dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban juga. Iya. Jadi sebenarnya fenomena kita berebut kepemimpinan ini ada pandangan enggak? Silakan. Kita kan sedang berebut. Nanya ke siapa? Itu pertanyaan saya. Ke Bang Uray. Oke, itu pertanyaan saya. Oke Ustaz, permisi ya. Jadi tentang berebut kepemimpinan ya, ini lucu sebenarnya kalau buat saya. Karena kalau saya ngambil dalil-dalil sejarah dulu ya, bahwa para sahabat Nabi itu berlomba-lomba menghindari tampuk pimpinan. Menghindari mana ya? Ya, jadi ketika Sambil makan ya. ya silakan Ustaz. Saya ambil minum tadi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditunjuk, beliau tuh udah punya feeling bakal ditunjuk. Jadi begitu datang ke Thaqifah Bani Sa'idah, beliau itu langsung mengatakan kepada yang hadir di situ, pilihlah di antara kalian mana yang kalian akan jadikan pemimpin. Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Langsung ditepis tangannya sama Umar. Turistar ya? Udah bisa begitu. Apa nih? Jangan kamu lemparkan beban itu ke saya, kata Umar. Katanya, engkau adalah orang yang mengimani Rasul saat kami semua mendustakan beliau. Engkau adalah orang yang dipilih Rasul untuk menemani beliau berhijrah saat kami berangkat masing-masing. Dan engkau adalah orang ditugasi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebagai imam sholat ketika beliau sedang sakit. Dari situnya 3 alasan sudah cukup engkau jadi pemimpin. Apa kata Abu Bakar? Oke deh, enggak. Apa kata beliau? Kamu lebih kuat dari aku, Mar. Aku ini lemah. Kamu tuh perkasa, katanya Umar. Keperkasaanku, kekuatanku akan kugunakan untuk mendukung engkau. Wih, pintar juga ya. Coba, pokoknya ahli debat orang-orang luar biasa. Akhirnya naik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mau wafat, Abu Bakar lalu nyari mana Umar. Umar tuh dengan sengaja kabur. Sudah tahu Sudah feeling ini ya. bakal nunjuk saya orang ini bilangnya. Pergi dia. Panggil para sahabat yang lain, mana Umar? Gak tahu ya, wahai Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasulillah waktu dipanggilnya. Aku ingin menunjuk Umar sebagai pemimpin kalian menggantikan saya, kata beliau. Radhiyallahu anhu. Kata para sahabat, nggak salah Abu Bakar, dia tuh keras betul orangnya. Jadi Abu Bakar marah dengan 2 poin. Yang pertama, dia itu kelihatan keras karena aku yang terlalu lembut, kata Abu Bakar. Poin kedua, tadi kan kalian gak ada yang mau jadi pemimpin. Aku udah putuskan Umar, kenapa nolak juga? Maunya apa gitu. Akhirnya dipanggil Umar bin Khattab, aku ingin kau melanjutkan kepemimpinanku. Apa Umar ngomongnya kalimat yang sama? Kenapa sih beban berat itu kamu taruh ke saya lagi? Malah menolak ya awalnya. Antum tahu rasanya berat ya jadi pemimpin. Kenapa kamu lempar ke saya gitu loh. Katanya Abu Bakar, Allah akan membantu menjalankan tugas itu. Wafat Abu Bakar, naiklah Umar jadi pengganti Abu Bakar. Ketika Umar setelah ditusuk pisau itu yang beracun, kemudian Umar menunjuk 6 orang formatur untuk merumuskan di antara kalian berenam, pilihlah siapa pemimpinnya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini 6 orang nih. 6 orang. Ya. Akhirnya ngumpul nih berenam kan. Saya yang ditunjuk pertama kali oleh Umar, maka saya adalah ketua panitia pemilihan, tidak menjadi pemimpin. Tinggal kalian berlima. Jadi dia menunjuk. Iya, itu di KPU ada sejak itu. Iya, di Sirah tuh begitu. Langsung dia mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Ali bin Abi Thalib langsung jawab, saya ini sepupunya Rasul, nggak enak kalau langsung mimpin. Sebentar, kamu nggak boleh. Tunggu. Tunggu. Kamu paling muda, tunggu. Paling muda kan diam situ. Kemudian siapa namanya? Tolhah sama Zubair. Kalau kami ini berdua satu paket. Jadi nggak mungkin salah jadi pemimpin. Mundur berdua.
Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Saya ini posisinya pulang, dipanggil Umar karena waktu itu masih mimpin pasukan. Mundur. Aku mau lanjut aja perang. Atau Abdurrahman bin Auf, di antara kalian berdua kalau ada yang mundur itu pemimpinnya. Utsman sama Ali itu lihat-lihatan. Itu begitu yang saya baca di sirah. Ada yang mundur, Pemimpin itu pemimpinnya. Jadi yang berempat sudah mundur, tinggal 2 nih. Ini kalau ada yang mundur itu pemimpinnya. Coba, mereka tuh menghindar ya. Menghindar. Sangat bertolak belakang dengan Ya. fenomena yang terjadi Kemudian saat ini. kata Abdurrahman bin Auf, kamu berdua pulang. 3 hari jangan sholat di masjid, sholat di rumah. 3 orang tadi. Yang berdua. Berdua itu. Mereka berempat ngapain? Polling, jajak pendapat. Kira-kira bagusan Utsman atau Ali ya? Bagusan Utsman atau Ali ya? Nah, Berarti ini sebenarnya aku potong dulu Bang ya. boleh. Jadi sebenarnya ada polling di zaman dahulu kala Iya, itu. dengan catatan yang di polling adalah orang yang tidak kampanye. Oh gitu. Itu poin pembedanya. Kalau dikatakan, saya yakin tadi Mas Randy akan mengatakan itu. Ya. Sebenarnya saya mau jelaskan itu sebenarnya. Umar juga enggak ikut kampanye kan? Iya, Pak? enggak. Kabur dia. Oh kabur. Kalau sekarang kabur dibilang gimmick nanti. Oh gitu. Nah, merendah untuk meninggi. Iya. Iya. Soalnya saya dengarkan ada pemimpin yang ikut kampanye. Wallahu alam bisawab itu di mana ya? Ya. Nggak tahu di mana gitu. Makanya saya tanya pada situ Umar ini ikut kampanye enggak ya? Umar meninggal. Oh sudah. Oh, udah. Oh berarti ini tinggal penggantinya gitu. Iya. Nah, kemudian polling akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, itu. Khalifah Jadi ketiga. para sahabat itu menghindari itu. Sama ketika setelah zaman mereka, contoh ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik, itu sebenarnya 2 calon kuat. Ya, ada satu khalifah itu ditanya sama penasehatnya, nanya sama penasehat siapa kira-kira nih yang bagus. Kalau si fulan gimana? Wah, jangan Paduka. Jangan Paduka aja. Begitu disebut. Kalau Umar bin Abdul Aziz, ini orang bagus nih. Langsung gitu ya. Ya, ini orang bagus. Penasehatnya yang ngomong. Jadi keputusan pemimpin itu biasanya tergantung pembisik. Terus pembisik ya. Jadi kalau punya penasehat kalau bisa yang bagus. Oh gitu. Gitu. Jadi ini orang bagus nih. Nah, kalau tapi aku punya saudara juga kata pemimpinnya waktu itu. Si fulan. Oh iya dia juga bagus. Tapi kalau saya disuruh memilih, pilih Umar bin Abdul Aziz baru saudaramu. Oke, catat keputusan saya ditulis. Baru diumumkan. Ini si penasehat yang umumkan. Di kertas ini ada nama pemimpin. Jadi dia milih Umar bin Abdul Aziz. Yang Bakal disebut oleh khalifah. Khalifah yang saat Kalian janji dulu sama saya, kalian akan berbayat kepada siapapun yang ada namanya di sini. Karena itu adalah keputusan khalifah. Siap, kami berbayat, kami taat kepada siapapun orangnya. Majulah berdua, Umar bin Abdul Aziz sama yang disebut satunya. Datang. Umar bin Abdul Aziz duluan. Itu aku bukan. Saya nggak mau ngomong, katanya yang megang ini si penasehat. Nggak mau ngomong. Kenapa? Nggak, mumpung khalifah masih hidup, kalau itu aku minta tolong diganti. kalau minta ganti ya. Iya. Nggak, aku nggak mau ngomong. Pulang sana, pulang. Yang satu datang. Itu aku bukan. Aku nggak mau ngomong. Nggak, mumpung khalifah masih hidup, kalau itu bukan aku minta tolong itu aku. Oh gitu. Beda kan? Beda kan? Terjadi perbedaan sudah. Perbedaan nih. Pergi, akhirnya meninggal khalifahnya diumumkan. Adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dua-duanya ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umar bin Abdul Aziz mengatakan innalillahi kok saya? Karena dia nggak pengen dapat kepemimpinan. Yang satu innalillahi kok bukan saya. Nah, sejarah membuktikan tinta emas generasi Islam itu justru ditulis oleh orang-orang yang tidak punya ambisi pribadi. Tidak punya ambisi pribadi. Nah, jadi kalau ditanya soal itu, iya seperti itu karakteristik. Islam mengatur kepemimpinan jelas. Kalau teman saya mengatakan Islam itu ngatur urusan dari masuk WC sampai ngatur negara. Kalau saya tambahin, sebelum ngatur negara jangan lupa keluar WC dulu. Kan tadi bilangnya dari masuk WC sampai ngatur keluar WC belum dibahas tuh. Ingat ya. Jadi Islam itu udah lengkap. Apakah mengatur pasti. Cuman ada sosok-sosok hebatnya adalah orang yang sejak awal ditempa dengan aturan Islam. Makanya menghasilkan itu tinta emas tadi kepemimpinan yang mendunia, ya. mendunia tuh luar biasa. Nah gini Bang, dari cerita tadi Bang Uray Bang tuh, bahwa kan dari sejarah mencatat nih beberapa pemimpin hebat itu pada awalnya tidak ingin menjadi pemimpin. Sebenarnya dalam Islam ini gimana sih? Kan tadi adanya tanggung jawab yang besar ketika kita itu ditampuk sebagai seorang pemimpin. Apakah kita memang harusnya itu tidak belajar sebagai pemimpin, akhirnya kita tidak dipilih sebagai pemimpin, atau sebenarnya kita tetap harus bersiap sih? Dalam Islam ini gimana? Jadi waktu itu pernah ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda. Abu Darda. Abu Darda pernah minta jabatan kepada Rasulullah SAW
Kemudian ditolak oleh Rasulullah. Ditolak. Ya Abu Darda, sesungguhnya engkau itu lemah. Jadi Rasulullah tahu sahabat-sahabatnya mana yang Karakternya. cocok, mana yang tidak cocok. Jadi Abu Darda minta, aku mau jadi pemimpin, tapi ditolak. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, barang siapa yang diberikan tampuk kepemimpinan, diberikan ya, maka Allah akan membantunya. Tapi barang siapa yang memintanya, maka nanti akan dipersulit. Jadi siapapun kita, seandainya kita yang terpilih, insya Allah Allah bantu menjalankannya. Tapi kalau kita minta, berarti itu memang atas ini Ambisi. kita, beban kita. Kayak ceritanya teman dari siapa tadi, Umar bin Abdul Aziz tadi ya, Iya. meminta ya. Oh ya, temannya kan minta, tapi nggak terpilih ya. nggak terpilih. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz Tidak meminta. tidak meminta dipilih, dan Allah yang memudahkan urusannya. Nah sekarang apakah kita harus bersiap-siap atau tidak perlu bersiap-siap supaya nggak dipilih? Tentu saja kita harus bersiap-siap. Karena ini bukan masalah jadi pemimpin atau tidak pemimpin. Sekarang siapa yang lebih baik, seorang muslim yang kuat atau yang muslim yang lemah? Kira-kira begitu. Tentu saja muslim yang kuat. Muslim yang kuat, muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Ini hadis Rasulullah. Berarti kuat secara apa? Kira-kira kuat secara ilmu, kuat secara fisik dan ekonomi. Betul. Kalau bisa tiga-tiganya, ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Maksudnya yang tidak memiliki ketiganya. Salah satunya berarti lebih baik daripada yang tidak memiliki ketiganya. Nah, kira-kira kalau orang jadi pemimpin yang paripurna, yang terbaik, tentulah kita semua ridho dengan pemimpin yang terbaik di antara kita. Berarti yang memiliki apa itu? Ilmu, fisik dan yang kuat, ekonomi yang kuat kan, sehingga dia bisa apa istilahnya, tidak perlu lagi jadi pemimpin terus malah ngaruh harta, kekayaan dan fokus seperti itu. Kayak nggak asing di telinga saya. Ya bisa lanjut ya. Bisa fokus ngurus Fokus, umat. fokus, ya. Bisa fokus mengurus umat. Jadi suatu ketika Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau masih kerja, masih jualan. Beliau itu ini apa tuh yang tembikar itu? Kendi buat kendi, yang kayak gitu dia buat seperti itu. Sambil minum ya. Ya silakan. Kemudian pergi ke pasar. Jualan. Lalu Umar bin Khattab lihat, ya Abu Bakar, ngapain kamu? Ya aku jualan untuk menghidupkan keluargaku. Tapi terus urusan negara gimana? Jangan kau kerja lagi, biar kami kumpulkan uang di Baitul Mal, kami gaji engkau. Supaya tidak terganggu oleh urusan-urusan pribadi tadi ya. Nggak usah terganggu lagi. Jadi kalau seandainya pemimpin ini memiliki harta yang cukup, ya nggak perlu jadi kaya raya banget lah. Yang penting dia cukup. Bukan berarti orang yang kaya, super kaya, sama orang yang biasa-biasa aja ini lebih baik dari segi sebagai pemimpin. Bisa aja dia kemaruk. Malah ada faktor lainnya kan, faktor ilmu dan faktor fisik. Iya. Jadi yang penting cukup, bukan apa istilahnya. Dia tidak perlu mikir lagi, kalau aku jadi pemimpin mau ngumpulin harta supaya nanti 7 turunan nggak susah. Yang penting nggak mikir seperti itu. Pas mimpin, kalau bisa anak saya jadi pemimpin lagi. Misalkan Misalnya kayak gitu kan. Itu dilarang sama Umar itu. Dalam sama Umar. Berarti dalam sejarah Islam ada Pernah terjadi. Abdurrahman bin Auf tuh mau mencalonkan Abdullah bin Umar. Wahai Amirul Mukminin, kayaknya anakmu ada satu lagi yang kurang nih. Siapa? Kata Umar bin Khattab. Anakmu Abdullah. Ini pada saat tadi Umar bin Khattab. Iya, masih hidup. Sudah mengumpulkan 6 orang tadi kan. Minta yang ketujuh katanya. Bilang enggak. Sudah cukup aku lah dari keluargaku yang ngalamin hal seperti ini. Jangan taruh dia. Itu wasiat terakhir Umar itu. Jadi nggak berani mereka berenam ngajak Abdullah. Gitu. Jadi bayangkan kalau ada yang pernah dinobatkan mirip seperti Umar bin Khattab. Harusnya. Ya ada kan yang dinobatkan. Ya betul. Harusnya berperilaku seperti Umar juga. Ya harusnya. Ya kan. Tapi rupanya. Nah. Ya gitulah. Jadi ternyata memang seperti itu. Para sahabat dan tabiin semuanya rata-rata menolak menjadi pemimpin. Bahkan nolak juga jadi Qadi hakim. Jadi kan di bawahnya pemimpin orang yang ngatur-ngatur apa istilahnya hukum. Itu kan Qadi. Semua nolak, termasuk Abu Hanifah yang besar-besar itu ya, Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sampai-sampai disiksa mereka supaya mau terima jabatan. Supaya terima jabatan. Bayangkan kita orang supaya dapat jabatan. Saya nggak bilang gitu loh ya. Jabatan apa dulu? Dan jabatan tukang pukul. Oh ya, biar pantas gitu ya. Iya, makanya tunjukkan kamu tukang pukul. Wah, mukul dia. Contoh ya. Aman dah ya. Jadi luar biasa ya perbedaan dulu dan sekarang itu luar biasa.
Bukan beda sih kalau buat saya, bertolak belakang. Bertolak belakang. Kalau beda kan mungkin tipis-tipis aja ya. Iya, ya. Ini bertolak belakang. Kalau Ya. belakang ya, jauh sekali ya. Jungkir balik gitu. Jadi sebenarnya dari penjelasan dari Bang Tengku tadi bahwa sebenarnya kita sebagai umat muslim, khususnya anak muda kita sekarang ya, kita terus mempersiapkan dan memantaskan diri sebagai seorang pemimpin. Ya kan? Karena kita nggak pernah tahu kapan dan bagaimana atau situasi seperti apa yang mengharuskan kita menjadi seorang pemimpin. Dan pasti kita jadi pemimpin. Ya minimal untuk diri Minimal kita sendiri. untuk diri kita sendiri, Ya, kan? minimal untuk diri kita sendiri. Nah, Nah itu teman-teman. Jadi Mungkin buat- gini Bang Randy. Ya, gimana? Karena hari ini kan diistilahkan pemimpin itu hanya yang memimpin kondisi-kondisi tertentu itu. Kalau ndak mimpin negara, ndak mimpin ormas, ndak mimpin komunitas itu seolah bukan pemimpin. Ya. Padahal Nabi mengatakan kullukum ro'in. Setiap kamu itu pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri Ya. untuk tidak terjerumus dalam syahwat, tidak melanggar aturan Allah, untuk senantiasa taat. Itu kan kita memimpin diri. Betul. Bukan dipimpin gitu loh. Maksudnya bukan diri kita nih memimpin, bukan dipimpin. Sama hawa Memimpin nafsu. harta, memimpin nafsu, bukan dipimpin hawa nafsu, bukan dipimpin oleh harta. gitu. Gitu. Ya, betul. Nah, jadi lebih tepatnya definisi itu yang harus diubah dulu dalam mindsetnya. Dan mindset kita ya, bahwa kepemimpinan itu sebenarnya maknanya itu bergeser. Betul. Bergeser menyempit Menyempit. kepada sesuatu yang harusnya memimpin orang banyak. Dan padahal enggak. secara individu kita pun bisa dikatakan dan layak dikatakan Betul. seorang pemimpin. Sekarang gini tadi ada masalah kita bersiap nggak jadi pemimpin. Misal tadi kan Ya, pertanyaan itu betul. kan. Sekarang gini, misal nih ada nih saya sama Bang Tengku misalnya sama-sama pegawai di perusahaan. Ya. Apa kami fokus untuk jadi manajer? Enggak, kan ya kerja aja, kerjakan tugas, kerjakan job sesuai dengan lininya masing-masing. Ya nanti tinggal bos aja menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa, kan gitu. Tapi kan yang dimaknai yang terjadi hari ini untuk jadi pemimpin tuh sibuknya sikut kanan kiri dulu, Iya. bukan mengimprove kualitas pribadi. Betul. Gitu loh. Harusnya kalau mau jadi pemimpin tingkatkan kualitas, pelan-pelan kalau orang menilai pantas naik kok. Apalagi yang nilai pantas adalah Allah, Allah yang berikan itu, nggak usah khawatir. Tapi ada di suatu tempat ini, Ustaz. Jadi nggak mesti kualitas sih. Jadi di komunitas tertentu ya, baru 2 hari gabung langsung jadi pemimpinnya. Oh ya mungkin karena kualitasnya Ada. terlalu bagus. OP ya, OP, overpower gitu kan, lagi meta dia. Belum di nerf, Konteksnya. iya kan? Oh, gitu ya. Sama yang lain langsung ampun suhu. sama developer belum di nerf itu. Biasanya begitu ada. Iya. Itu di game online kan maksudnya? Ya, betul. Iya. Memang. Dia langsung master Langsung, lah. Ya. langsung OP itu. Saya ingat tuh Lancelot kalau nggak salah waktu pertama kali muncul itu. Iya, iya. Saya minum dulu ya, biar Ya, tenang. silakan. Yang ngelempar pertanyaan dia loh. Dia jawab, dia yang panik.